Unjuk rasa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (SIKA) dan BMI FTK Leda Lero berakhir ricuh pemirsa. Dalam aksinya massa menuntut Pemda SIKA menyediakan dokter anestesi tambahan agar tidak ada lagi warga yang meninggal dunia karena terlambat mendapatkan penanganan medis. Suasana audiensi antara Bupati SIKA Juventus Primayoris Kago dengan mahasiswa serta pedagang yang tergabung dalam GMNI dan BMI FTK Leda Lero di kantor Bupati SIKA nyaris ricuh. Suasana memanas ketika Ketua GMNI SIKA sedang membacakan pernyataan sikap dan Bupati menyanggah pernyataan tersebut. Ketegangan semakin meningkat, sang Bupati meninggalkan ruangan. Beberapa menit kemudian, Bupati SIKA kembali ke ruangan audiensi dan melanjutkan pertemuan dengan suasana yang lebih terkendali. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan dua tuntutan utama, yaitu menambah jumlah dokter anestesi di RSUD TC Hilir Maumere dan menolak penutupan aktivitas pasar Wuring sebelum ada dasar hukum yang jelas. Dari SIKA Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. 3 korban ambruknya atap gedung Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat masih dalam perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Cilengsi. Dokter masih melakukan observasi terhadap kondisi para korban. Ya, ketemu pokoknya kamu mikirnya nggak usah mikirin kamu bukan sembuh. Yang tangannya kemungkinan, tapi hasilnya rasanya bagus ya. Korban ambruknya gedung SMK Negeri 1 Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor masih menjalani perawatan di 3 rumah sakit berbeda. Ketiga korban mengalami luka serius akibat tertimpa reruntuhan bangunan yang ambruk. Hingga saat ini tim dokter masih melakukan observasi terhadap kondisi para korban. Rata-rata para korban mengalami luka di bagian kepala, leher, bahu, dan tangan. Meski demikian, kondisi para korban berangsur membaik. Semuanya kita memastikan bahwa tidak ada tulang yang patah ataupun retak di bagian kepala, seluruh badan kita cek, artinya mana-mana saja yang memang memungkinkan terjadinya patah tulang. Kita periksa ronsen, kemudian juga kita berikan pemeriksaan CT scan. Alhamdulillah semuanya posisinya dalam keadaan aman. Tapi tetap kita masih observasi ya kondisi perkembangan selanjutnya. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bogor bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin seluruh biaya pengobatan bagi para korban. Sebelumnya, bangunan SMKN 1 Gunung Putri ambruk saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Siswa yang masih berada di sekolah langsung berhamburan menyelamatkan diri. Sejumlah siswa mengalami luka akibat bangunan ambruk. 7 korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Petugas langsung memasang garis polisi agar tidak ada yang mendekat ke lokasi kelas yang ambruk. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, permohonan rehabilitasi narkoba terhadap artis Onadio Leonardo atau Onat disetujui Badan Narkotika Nasional Provinsi Jakarta. Onat akan segera dirujuk guna jalani proses rehabilitasi selama 3 bulan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jakarta merekomendasikan artis Onadio Leonardo atau Onat untuk direhabilitasi terkait narkoba sesuai dengan permohonan keluarga. BNNP Jakarta menyetujui asesmen Onat lantaran sang artis tergolong sebagai korban penyalahgunaan narkoba dan tidak terlibat jaringan pengedar. Rencananya Onat akan direhabilitasi di Yayasan Pemulihan Natura Indonesia Lebak Bulus, Jakarta Selatan selama 3 bulan. Yang mana kemarin sudah kita lakukan asesmen dan dari hasil asesmen tersebut sudah disetujui oleh pihak BNNP untuk dilakukan rehabilitasi. Sebelumnya berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi mengungkap motif Onat menggunakan narkoba karena memiliki masalah pribadi. Sementara itu pihak polisi juga menyebut Onat masih berstatus sebagai korban dalam penyalahgunaan narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan.
Anda kembali di Anyus Pagi, pemirsa. Untuk mencegah kecelakaan, Presiden Prabowo perintahkan PT KAI untuk membangun pintu perlintasan kereta. Selain itu, Prabowo berencana kembangkan kereta api di luar Pulau Jawa. Stasiun Tanah Abang baru. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Stasiun Tanah Abang baru Jakarta. Sebelum peresmian, Presiden Prabowo menjajal langsung naik komuter lain dari Stasiun Manggarai ke Tanah Abang. Dalam kesempatan ini, Presiden meminta KAI segera membangun pintu lintasan terutama di Jabodetabek untuk meminimalkan kecelakaan. Kereta api kebanggaan kita. Kereta api dari dulu. Kalau di Jawa dulu panggilannya apa? Sepur. Ya. Sepur. Tapi jaga kebersihan. Ya. Rel-rel kereta api dijaga, keamanan, keselamatan, pintu-pintu lintasan harus segera dibangun. Presiden Prabowo juga menyatakan akan memperluas jangkauan kereta di Jabodetabek dan di luar Pulau Jawa. Ia pun siap memberikan anggaran demi kepentingan masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa dirinya dan pemerintah akan mengambil alih tanggung jawab pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Prabowo pun meyakinkan semua pihak agar tidak perlu khawatir dan ribut lagi atas polemik Wush. Prabowo menyebut proyek Wush merupakan komitmen kerjasama Indonesia dan Cina. Pemerintah pun menyatakan akan membayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush sebesar 1,2 triliun rupiah per tahun. Menurutnya, polemik yang menimpa kereta cepat bukanlah masalah. Ia pun memastikan uang untuk membayar utang Wush ada. Uang tersebut berasal dari pengembalian sitaan koruptor. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya, jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab. Saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab, jadi nggak usah ribut. Kita mampu dan kita kuat, duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi saya hemat, nggak saya kasih kesempatan. Jadi saudara, saya minta bantu saya semua, ya. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua. Pemirsa, usai menyebut mengambil alih tanggung jawab utang Wush,